Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Anita Salma dengan NPM 240310101022 dari Paralel A sesi A1. Di sini saya akan melaksanakan tes awal modul 7 yaitu iodometri dan permanganometri. Iodometri yaitu titrasi secara tidak langsung menggunakan larutan baku iodide secara berlebih yang lalu iodium yang dihasilkan dititrasi dengan titran natrium tiosulfat. Nah, metode titrasi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan iodin atau I2 dalam suatu sampel. Metode ini didasarkan pada reaksi redoks antara ion iodida atau imin dan ion iodin atau I2. Dalam analisis iodometri ini, iodin bereaksi dengan iodida untuk membentuk ion triodida atau I3-min, yang kemudian dititrasi kembali dengan larutan standar natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Reaksi ini menghasilkan ion tiosulfat atau S2O3O2- dan ion tetraoxosulfat atau S4O6-2- serta ion iodida atau imin yang kembali. Sehingga dengan mengetahui jumlah larutan Na2S2O3 yang dibutuhkan untuk menetralkan larutan I2 dalam sampel dan dapat menghitung konsentrasi larutan I2 dalam sampel. Prinsip kerja dari iodometri yaitu iodometri melibatkan titrasi secara tidak langsung, di mana suatu zat pengoksidasi bereaksi dengan iodida atau imin untuk membentuk iodida atau I2. Nah, iodida yang terbentuk kemudian dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Dengan amilum sebagai indikator, dia akan membentuk kompleks biru dengan I2, akan menghasilkan warna biru yang akan hilang ketika semua I2 telah bereaksi atau hingga titik akhir titrasi. Adapun faktor yang mempengaruhi analisis iodometri ini yaitu yang pertama adalah larutan standar. Nah, dalam analisis iodometri ini banyak digunakan larutan natrium tiosulfat. Larutan ini perlu distandarisasi agar terjadi kestabilan larutan. Hal ini mudah dipengaruhi oleh bakteri, sinar matahari, pH rendah dalam kestabilannya. Yang kedua ada pemilihan indikator. Indikator yang digunakan harus indikator amilum. Penambahan harus menunggu titrasi terdeteksi secara sempurna. Jika pemberian terlalu awal, maka amilum akan sangat kuat. Yang ketiga ada pH. pH sangat berperan penting dalam analisa ini. Larutan yang akan dititrasi harus berada di dalam suasana yang asam. Selanjutnya ada prosedur untuk iodometri. Yang pertama ada standarisasi natrium tiosulfat dengan K2Cr2O7 0,1N. Langkah yang awal yaitu K2Cr2O7 diambil sebanyak 5 mili, kemudian diencerkan dengan aqueous hingga 40 mili. Kemudian ditambahkan dengan HCl pekat sebanyak 2,4 mili dan ditambahkan dengan kalium iodida 0,1N sebanyak 12 mili. Nah, campuran tersebut dititrasi dengan natrium tiosulfat hingga berwarna kuning. Hingga warna kuningnya itu hampir hilang. Kemudian ditambahkan indikator amilum sebanyak 3-4 tetes hingga berwarna biru. Kemudian dititrasi kembali dengan natrium tiosulfat hingga warna biru tersebut hilang. Volume titran ditulis dan langkah-langkah sebelumnya diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian menghitung konsentrasi dari natrium tiosulfat sendiri dengan rumus volume kali konsentrasi K2Cr2O7 dibagi dengan volume natrium tiosulfat. Kemudian yang kedua ada penetapan kadar Cu2+. Yang pertama yaitu mengambil sampel sebanyak 5 mili. Kemudian sampel tersebut diuji pH. Jika terlalu asam, maka ditambahkan NH4OH sampai pH 3-5. Dan jika terlalu basah, ditambahkan dengan H2SO4 hingga pH mencapai 3-5. Kemudian ditambahkan kalium iodide 0,1N sebanyak 12 mili. Larutan tersebut kemudian dititrasi dengan natrium sulfat hingga warna kuningnya hampir hilang. Kemudian menambahkan
indikator amilum sebanyak 3 hingga 4 tetes hingga larutan tersebut berwarna biru, kemudian dititrasi kembali dengan natrium tiosulfat hingga warna biru tersebut hilang. Kemudian kebutuhan natrium tiosulfat dicatat. Dan langkah-langkah sebelumnya diulangin hingga 3 kali. Kemudian menghitung kadar Cu2+ dalam sampel dengan rumus volume kali konsentrasi natrium tiosulfat dikali BeCu dikali 1000 per volume sampel. Untuk selanjutnya ada permanganometri. Permanganometri atau titrasi permanganometri adalah titrasi yang berdasarkan prinsip oksidasi atau prinsip oksidasi reduksi. Nah, titrasi ini digunakan untuk menetapkan kadar reduksi dalam suasana asam sulfat encer. Larutan baku yang digunakan adalah MnO4. Nah, metode permanganometri sering digunakan karena memiliki kelebihan seperti oksidator yang kuat, tidak memerlukan indikator, mudah diperoleh dan terjangkau. Serta kekurangannya adalah racun ini tidak stabil dan harus sering dilakukan pembakuan. Permanganometri ini titrasi redoks yang melibatkan penggunaan permanganat yang digunakan untuk mengukur jumlah analit yang ada dalam sampel kimia yang tidak diketahui. Hal ini melibatkan dua langkah, yaitu titrasi analit dengan larutan kalium permanganat dan kemudian standarisasi larutan kalium permanganat dengan larutan standar natrium oksalat. Prinsip kerja dari permanganometri ini menggunakan larutan kalium permanganat atau KMnO4 sebagai pengoksidasi kuat. Zat yang dititrasi biasanya adalah reduksi seperti H2O2 atau Fe2+ atau asam oksalat. Reaksi redoks ini berlangsung secara langsung. Permanganometri ini tidak perlu indikator tambahan karena KMnO4 atau kalium permanganat ini sudah berwarna ungu dan akan menjadi tak berwarna setelah bereaksi. Titik akhir dari permanganometri ini ditandai dengan warna ungu pucat yang menetap, yaitu menunjukkan KMnO4 yang tersisa. Faktor yang mempengaruhi analisa permanganometri yaitu adalah yang pertama adalah waktu pemanasan. Semakin lama waktu pemanasan yang dilakukan, maka semakin sesuai kadarnya. Begitu juga sebaliknya, semakin cepat waktu pemanasan, zat tersebut belum larut sempurna. Yang kedua ada cahaya. Ion MnO4- mudah rusak jika terkena cahaya, karena cahaya menguraikan MnO4- menjadi MnO2, sehingga penyimpanan KMnO4 sebaiknya dalam tempat yang tidak terkena cahaya. Lalu yang ketiga ada katalis. Katalis yang bersifat higroskopis akan mempengaruhi kecepatan reaksi sehingga akan mempengaruhi hasil yang didapat. Untuk prosedur permanganometri, yang pertama ada standarisasi kalium permanganat dengan Na2C2O4. Larutan Na2C2O4 0,05 N diambil sebanyak 5 mili dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan dengan larutan H2SO4 6N sebanyak 6 mili. Kemudian larutan tersebut dipanaskan berada di suhu 70 hingga 80 derajat Celcius. Kemudian dalam keadaan panas itu dititrasi dengan kalium permanganat hingga mencapai titik akhir titrasi. Dan suhu akhir titrasi tidak boleh berada di bawah 60 derajat Celcius. Titik akhir titrasi ditandai dengan munculnya warna merah muda pudar yang cenderung bening, tetapi tidak hilang warnanya ketika dikocok atau warna peach. Kemudian volume KMnO4 dicatat dan mengulangi langkah-langkah sebelumnya sebanyak 3 kali. Kemudian melakukan perhitungan normalitas dari kalium permanganat dengan rumus konsentrasi kali volume Na2C2O4 dibagi volume kalium permanganat. Kedua, ada penetapan kadar Fe2+. Yang pertama, sampel sebanyak 5 mili diambil dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan dengan H2SO4 6N sebanyak 2 mili. Kemudian larutan tersebut dipanaskan dengan suhu 70 hingga 80 derajat Celcius. Kemudian
dalam keadaan panas itu dititerasi dengan kalium permanganat yang telah distandarisasi sebelumnya hingga mencapai titik akhir titerasi berwarna peach. Dan suhu akhir titerasi tidak boleh berada di bawah 60 derajat Celcius. Volume dari kalium permanganat tadi dicatat dan mengulangi langkah-langkah sebelumnya sebanyak 3 kali. Kemudian melakukan perhitungan kadar Fe2+ dengan rumus volume kali konsentrasi kalium permanganat kali PeFe2+ dikali 1000 dibagi volume sampel. Kesimpulan dari prinsip kerja iodometri dan permanganometri yaitu iodometri dilakukan secara tidak langsung dan permanganometri dilakukan secara langsung. Kemudian pada iodometri diperlukan larutan baku atau larutan standarnya yaitu natrium tiosulfat sebagai pereduksi. Dan pada permanganometri dibutuhkan larutan kalium permanganat sebagai pengoksidasi. Pada iodometri diperlukan indikator amilum atau indikator pati. Pada permanganometri tidak memerlukan indikator tambahan lagi. Dan kemudian pada iodometri titik akhir titrasinya yaitu warna biru yang menghilang. Jika pada permanganometri yaitu warna peach. Perbedaan dengan modul sebelumnya yaitu asidimetri dan alkalimetri. Jika pada asidi alkalimetri mereka merupakan suatu reaksi asam basa. Nah, jika iodometri permanganometri merupakan reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Kemudian pada asidimetri dan alkalimetri menggunakan prinsip titrasi netralisasi antara asam dan basa. Jika iodometri dan permanganometri berdasarkan perubahan jumlah oksidasi zat reduksi atau teroksidasi. Pada asidimetri dan alkalimetri menggunakan larutan standar. Jika pada iodometri permanganometri menggunakan larutan pengoksidasi yaitu misalnya kalium permanganat atau pereduksi yaitu misalnya natrium tiosulfat. Asidimetri dan alkalimetri menggunakan indikator. Dan iodometri permanganometri tidak selalu perlu menggunakan indikator tambahan. Pada asidimetri alkalimetri contoh zat yang dititrasi yaitu asam kuat. Jika pada iodometri permanganometri zat-zat reduktor atau iodometri zat-zat oksidator permanganometri yang akan dititrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.